Udah jam berapa ini Hasanah kok belum datang sih? Acara udah live, belum datang. Aduh, telepon dulu udah di mana dia? Semalam dia udah telat, masa ini telat lagi? Halo Hasanah, di mana? Oh udah di depan. Cepet lah, udah jam berapa ini? Halo, Iya, cepet ya. Bud. Udah mulai kita. Bud. Oke, yuk. di mana Bud? Apa sih Noe? Gangguin aja. Teh ini Hasanah belum masuk ini. Kemana sih Nur? Kok belum datang dia? Kenapa nanya-nanya? Mau gantiin? Enggak gitu loh Budi, sensitif aja. Enggak, aku tuh nanya, karena kan acaranya udah mulai. Tapi kenapa si Nur belum datang? Iya kan, jangan-jangan nanti kan... Jangan-jangan apa, udah di depan dia. Tenang, biasalah perempuan kan. Banyak kali dandannya, ini, itu, dan sebagainya. Padahal kalau di dandan ini dia gitu-gitu aja. Ya kan? Yes, tapi ya namanya juga cewek. Kan? Noe, keluarganya nonton loh Noe. Ya enggak, ya kan. Mana tahu dia nggak masuk kan ya. Udahlah Noe, janganlah kayak gitu. Mau gantikan, iya. Enggak Udah lu ganti. nyanyi aja lo Noe, udah. Kok- Itu aja kau. Hari ini kok marah-marah aja Budi, pagi-pagi lo masih. Bukan marah lo Noe, tapi teringatnya kau itu kayak pengen kali mau ngerebut job host ini. Iya pengen juga. Sekali-sekali lah Budi lah. Kurang rupanya honor itu. Banyak. Jadi kenapa Tadi sih? katanya dia di depan. Iya, bentar lagi dia sampai itu. Mana tahu tiba-tiba dia nggak datang kan. Assalamualaikum Eh, wabarakatuh. Kenapa Waalaikumsalam. sih? Suara kalian itu sampai keluar kedengaran loh. Sampai Kalau sini lingkar. masalah rumah tangga jangan di rumah lah ah. Masalah rumah tangga yang mau berumah tangga itu Hasanah. Ada bahas itu. Iya, ribut Tadi- tapi kalian tadi Kami kudengar. nggak ribut juga. Loh. Tadi kami Kenapa? cuma bahas untuk si Nurul nggak datang kan gitu kan. Tuh, Astagfirullahaladzim. jahat kali kan dia Hasanah. Astagfirullahaladzim. Dia kegiatan dia kalau nggak mau ngerebut, ya itu penyakit dia. Pinjam duit. Limpul lah, cepek lah, itu aja nya. Nggak ada loh Budi aku kayak gitu Budi. Gak Ya boleh kemarin-kemarin kan gitu, kok kayak Noe. gitu Noe. Gak boleh gitu ya Noe. Kok Udahlah kitanya Noe, terintimidasi hentikanlah sekali di penyakit-penyakitmu itu yang lama itu. Iya. Udah upgrade lagi penyakit-penyakit yang menyenangkan Jadi hati orang lain gitu. Penyakitnya Enggak lah, di-upgrade ya. Tadi dia bilang katanya dia make up dan. Gini-gini aja nih. Kok jangan kayak gitu Noe. Tapi memang betul juga tahu, dia udah pakai sepatu lamarannya itu. Kau tahu aja ya. Harta Curiga, orang. curiga kok. Apa aku beli itu? Dia lihat ya. Bukan, aku tuh hafal harta orang. Kali ini dia nggak mengundang-undang apa ya harta-harta kalung aku ya kan. Biasanya kan kalau nggak kalung perhiasan gitu kan. Cuman nggak mengundang ya kan. Dia batu akik ditaruhnya jadi kalung semua ya kan. Cuman Tali pinggang ditaruh di perut, orang di pinggang. Ya kan, memang kesalahan si Nur ini. Iya. Tapi Itu kalian style. nggak nanya kenapa aku terlambat hari ini. Enggak urusan kami. Iya Kalian iya tanya juga ya. aku kenapa aku terlambat. Kenapa Nur Hasanah terlambat? Udah kayak anak TK ya. Iya. Ketawa sendiri. Enggak. Aku tadi pagi tuh pas mau berangkat sesak dadaku, nyeri gitu Noe. Makanya aku takut ini sebenarnya. Serius kok sana. Iya. Oh, fix penyakitan. Udah Nur sana Nur. Kenapa? Bukan. Kan nggak mau dia bikin. Jadi apa? Nanti Itu kau makanya aku ini. takut. Nanti kau Kenapa? tanda-tanda gagal nikah. Soalnya Noe kayak gitu juga kemarin. Astagfirullahaladzim, muncul Budi, kau sakit Budi. jantung dia itu. Muncul kau Budi, amin. Budi, Enggak, amin. Enggak. Maksudnya Biar, boleh biar sama kalian kayak gitu. Jangan Tapi aman gitu. kan? Tapi aman kan? Aman lah. Oke. Insya Allah akan terlaksana kok 2 minggu lagi. 2 minggu Tapi lagi. kita alhamdulillah ya. Hari ini Budi nggak sakit. Iya. Biasanya tiap Rabu dia sakit. Iya, Sakit. ini enggak lah, jangan lah, ini udah sehat. Sehat ya. Ini deg-degan aku. BTW tiap hari Rabu. Kan kita tuh datengin dokter kalau nggak cantik ganteng-ganteng. Mm. Ini kita datengin apa ini? Iya, Kok dokter kayaknya juga. atau Setiap, aku sendiri biasa, dokter? setiap hari Rabu itu pasti kita kedatangan dokter. Iya. kan. Tapi Yes. Noe biasanya kalau dokter itu outernya warna putih, Noe kan terbalik. Enggak, Berarti ini- bukan Noe dokternya ya? Dia nggak cocok jadi dokter. Pasti dia kabur. Bukan cita-cita dari dokter. Gimana nggak kabur? Ditanyain ada lempol, ada cepet. Belum dikasih diagnosa. Iya. Udah ada cepekmu. Iya, Ada biar limbol. kesembuhkan kau katanya gitu ya kan. Terlalu negatif
kreatif mikirin aku. Tapi aduh. sebelum itu kita sapa dulu pemirsa yang ada di Oh iya, rumah. kita sapa ya, Ya, lupa. halo Selamat pagi, pemirsa. pemirsa. Luar Iya. biasa sekali, tentunya kita selalu hadir di setiap hari Rabu membahas seputar kegiatan dan juga aktivitas tentang kesehatan ya. Iya, benar sekali. Dan senang sekali rasanya saya Muhammad Budi SR. Dan saya Nur Hasanah, tentunya kita dalam program kesayangan kita bersama, apalagi kalau bukan Kopi Pagi. Iya, seperti biasa ya setiap hari Rabu kita akan menghadirkan ya para dokter untuk membahas seputar dengan permasalahan kesehatan. Jadi bagi Benar Anda yang mungkin mengalami permasalahan kesehatan nanti boleh sharing ke kita dengan cara menelpon di 081161000386. Ya. Benar. Jadi pemirsa boleh tanya apa aja seputar tema pembahasan kita ya. Karena tentunya tema kita ini sangat luar biasa, Budi. Apa itu temanya Hasanah? Nyeri dada. Apakah jantungku aman? Nah, ini seperti Nyeri permasalahan. paha, apakah kantongku aman? Iya, iya, iya. Iya. Iya, iya, Bisa betul. jadi ya. Iya, iya, Nyeri Itu iya. kan mengatasi masalah ya. Nyeri kepala, apakah otakku aman? Kayaknya nggak ada otakmu, Bud. Jangan kali, jangan kali. Tapi ini sesuai dengan keluhan aku tadi ya kan. Iya, Aku kenapa? kan tadi nyeri-nyeri di dada gitu ya kan. Apakah jantungku ini aman? Ini yang pengen kutanyakan Nah, nanti nih itu Noe langsung ya. aja tanya sama ahlinya. Iya, Kalau langsung gitu saja kita langsung undang. tanya sama Fahri. Bukan, ini tanya kopi. Oh iya, 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 kopi iya. ya. Oh iya, Iya. dokter nanti ya. Iya. Ini dokter lah. Siapa narasumber kita hari ini, Budi? Siapa Hasanah? Iya, tentunya hari ini dokternya ganteng banget Waduh, ya. ini Kali kesukaan ini, Hasanah yang kayak iya, gini, kayak aku gini suka lihat yang adem-adem. Ingat ya Hasanah 2 Hasanah. minggu lagi. Iya. Nanti nonton pula dia di rumah ya kan. Sebelum janur kuning melengkung. Eh, jangan. Langsung saja kita panggilkan, ini dia. Dr. Marolop Hutapea, MCAT Cardio SPJP. Selamat datang dokter. Selamat pagi dokter. Gimana kabarnya sehat dok? Baik, baik. Oke, sehat. ini Hasanah. Tadi kayak mana itu? Jantungnya Iya. sakit? Ini makin sakit. Ini dadanya ya. tuh jantungnya sih bisa bedakan nggak? Tapi ini kayaknya makin deg-degan aku sih lebih tepatnya. Lebih tepatnya deg-degan. Iya, lihat dokternya. Jantungmu di mana sih Hasan? Di pundak? Hah? Di sini dia megang jantung. Bukan, dia di Jantung. sini di punggung. Karena dia sebentar lagi Jadi Wah. cari tulang Punya punggung tulang gitu loh. punggung, kan kayak gitu. Jadi Iya. pasti nanti kita bakalan kalau ada masalah-masalah bisa diatasi sama dokter, ya kan? Iya. Masalah Tentunya ekonomi. masalah kesehatan, bukan masalah ekonomi. Masalah fisik ekonomi kakinya bisa, dokter. bukan. Waduh, itu berat kalau yang itu ya. Berat ya dokter ya. Masalah ekonomi nggak bisa Tapi biar makin asik lagi kita ngobrolnya kayaknya sambil duduk enak kali ya. Iya. Boleh ya dokter ya. Yuk Dokter, silakan silakan dokter. dokter. Iya. Noe kembali. Papa, mama, anaknya situ dulu. Enggak Rido. Enggak. Aduh, Oke, selamat datang ya dokter Ya. di Kopi Pagi. Ya, Waduh, ini terima senang kasih. banget kita bisa Iya. kehadiran langsung dokter Marolop ya. Iya. Oke, tema Ini kita hari ini dok luar tentang biasa nyeri sekali. dada, apakah jantungku aman? Nah tadi Hasanah itu merasakan debar terus. Nyeri-nyeri juga sih Nyeri sebenarnya. dadanya? Iya. Oke. Jadi aku pengen tanya nih sebenarnya ini penyakitnya itu karena jantung kah atau nyeri karena mau deket nikah gitu ya Oh kan. gitu bisa jadi ya. Nah kalau Rabu kemarin kita bahas itu ya, Iya. bahwasannya sesak itu ya kan dok, tidak hanya masuk ke dalam penyakit pernapasan aja, tapi bisa di luar daripada pernapasan. Nah, Iya. ini nyeri dada apakah karena jantung atau bisa karena penyakit lain ini dok? Benar ya, jadi Tapi sebelum itu kita pesan kopi dulu Oh dong. iya boleh. Ya, itu Udah semangat paling- kali nih. Iya. penting itu. Bentar dokter. Iya. Dokter Bentar ya, hari ini dokter mau ya. minumnya Bang apa? Fari gimana? Kopi dong. Kopi ya, Iya. kopi Bang Fari. Ini semangat kali kita yang mau Iya, nanya. langsung Gara-gara- aja ditanya Gara-gara terus. Hasanah ini, Iya, karena 2 soalnya- minggu lagi ya Hasanah ya. Iya, ini deg-degannya nyeri dada ini karena mau nikah ya kan, atau karena penyakit jantung Atau gitu ya. penyakit lainnya. Penyakit lain. Bisa jadi nikah nggak punya duit kan degbar juga, Debar Wak, juga ya kan, Nanti utangnya bisa dibayar nggak Eh, gitu masalahnya itu juga. ya kan. Iya juga, iya. Cukup nggak danamu? Jangan bahas itu lah. Kita nikmati dulu ya dokter ya. Ayo dokter. Silakan dokter. Hmm, Kok warnamu beda sana? iya. Dan tentunya kali ini pemirsa kita himbau kembali silakan ambil minumannya, cemilannya, makanannya. Kita hari ini nongkrong bareng ya di Kopi Pagi. Tentunya kan gak enak nih ya kalau kita berdua minum tapi pemirsanya liatin terus. Jadi ayo ambil makanan dan minumnya juga gitu Iya, ya. biar lebih asik lagi kedengerin kita di sini ya. Oke, aduh. Seger ya sana ya. Bener banget. Ini Enak ya? pokoknya kopi buatan Bang Fari paling enak se-TVRI Sumatera Se-TVRI Utara. aja ya. Jangan dibanding-bandingkan ya dok ya sama yang di luaran sana. Iya.
Ini special blend kalau ini. Spesial blend ya. Oke dokter, Oke. balik lagi ke pertanyaan itu dokter. Gimana ini dokter dengan keluhan dari Hasana ini dokter? Ya, ini hal yang sering sekali dikeluhkan ya, terutama perempuan usia muda kayak Nur Hasana. Dia sebenarnya wajahnya aja muda dok. Oh, umurnya udah tua ya? Astagfirullahaladzim. Waduh, Berdoa mau nikah aja ya. loh, jangan. Ya itu ya, pencetusnya bisa banyak memang. Dan khususnya pada perempuan yang seperti Nur Hasana, ya salah satunya pencetusnya bisa jadi karena mau menikah. Tapi itu pun memang kita harus periksakan lebih lanjut dulu sebelum kita bisa pastikan kalau itu memang penyebabnya hanya sebuah stresor aja, cuman sebuah stres karena mau menikah gitu kan. Oke, itu bisa juga ya dok ya? Bisa. Dan itu hal yang sering sekali dikeluhkan oleh perempuan usia muda. Oh gitu. Iya. Cuman karena jantung itu tren gitu kan, jadi selalu pikirnya nomor satu masalahnya di jantung. Jantung gitu ya. Jantung benar juga saya kayaknya nggak aman nih ya gitu kan Iya. pikirannya. Terus indikasi lain nih dokter untuk kita mengetahui sebenarnya ini penyakit jantung atau bukan itu seperti apa Nah, dokter? ya banyak sekali pemeriksaan ya. Sebelum kita masuk ke pemeriksaan itu sendiri, kita harus tahu dulu nih nyeri dada yang jantung itu seperti apa sebetulnya. Tuh. Karena namanya nyeri, keluhannya itu bersifat subjektif. Artinya bisa berbeda. Di setiap orang gitu ya dok ya? Benar sekali. Yang saya rasakan belum tentu yang sama dirasakan oleh Bang Budi atau dirasakan sama Kak Nur Hasana, belum tentu. Dan itu menjadi hal yang harus kita tahu sama-sama dulu. Nyeri dada jantung itu bagaimana sih ciri khasnya? Apa sih pencetusnya? Apa sih yang meredakannya? Nah, dari tahu itu kita baru bisa lihat nanti. Mungkinkah saya menderita sakit jantung? Profil-profil orang seperti apa sih yang menderita sakit jantung? Apakah seorang Nur Hasana, perempuan masih usia muda, tanpa faktor resiko kelihatannya begitu kan? Mungkinkah saya menderita sakit jantung kan gitu? Tapi kalau Bang Noe di sana bisa jadi. Jarang-jarang Dia ya. memang udah komunikasi dok. Oh, gitu ya. Dia kanker juga loh dok. Kantong Kantong kering, kering. maksudnya. Iya. Kalau itu sulit itu memang diobatinnya ya. Pokoknya dia komunikasi banget lah dok. Sama mah ya. Mah ada mah juga. Mah juga. Males. Mahlas untuk membayar utang. Itu salah satu penyakit Noe ya, Oh, iya. dokter ya. Itu lah makanya dia nggak sembuh-sembuh dok. Wah berat kalau itu memang sih. Dan kayaknya itu ini ngaruh ke psikisnya nanti dok. Itu semua penyakit bisa muncul kalau karena itu. Berawal dari kantong kering sih Benar sebenarnya ya. Oke. Ya jadi gimana dok? Iya. Membedakan kita. Jadi kalau dia nyeri dada yang akibat jantung, biasanya itu dia terasa seperti tertimpa beban berat, itu yang paling sering ya. Kemudian terasa seperti terjerat gitu dadanya, terikat, rasanya gak plong gitu. Habis itu dia itu terasa itu memberat pada saat aktivitas. Misalkan ya, lagi mau naik tangga nih kan, ke studio misalkan. Nah di situ muncul sakit dadanya. Tapi setelah istirahat misalkan, dia membaik. Nah, itu salah satu tanda kalau itu merupakan suatu nyeri dada akibat jantung. Ditambah lagi kalau misalkan orang yang menderita tersebut punya profil faktor risiko seorang penderita sakit jantung. Misalkan dia seorang laki-laki, usianya sudah tua, perokok berat, Waduh. ada sakit darah tinggi, sakit gula, kolesterolnya nggak terjaga, gemuk tampilannya. Nah, itu menjadi suatu gambaran kecurigaan kita meningkat kalau dia menderita suatu nyeri dada yang diakibatkan oleh jantung. Apalagi kalau punya riwayat dari keluarga ya dok ya. Iya. Iya, satu lagi Keturunan benar. ya. Faktor keturunan, usia itu memang faktor risiko yang nggak bisa kita hindarkan. Sama juga dengan jenis kelamin kan, nggak bisa dihindarkan. Oke, ini Hasana mulai kapan sakitnya? Dan nyeri dadanya itu seperti apa? Jadi tadi tuh dokter saya mau berangkat itu kayak nyeri itu di sebelah kanan ya dokter ya. Itu emang dia penyakit jantung tuh nyerinya di sebelah kanan dokter. Nah, kalau untuk lokasi dari nyerinya itu sendiri memang berbeda-beda setiap pasien. Apakah nyeri dada di kanan itu merupakan suatu nyeri dada jantung? Ya, belum tentu juga, belum bisa kita pastikan. Memang ada lokasi nyeri yang paling spesifik, ya. Misalkan dia di tengah dada, menembus ke punggung, ada penjalarannya ke leher atau mungkin ke lengan sebelah kiri. Tapi itu pun bisa jadi tidak spesifik. Artinya kayak tadi saya bilang, nyeri itu sifatnya subjektif. Jadi dia bisa berbeda-beda. Kalau saya tanya sama orang A dan orang B, dua-dua benar-benar sakit jantung tapi nyeri dadanya bisa beda tuh. Satu ada nyeri dada, bahkan satu tidak ada nyeri dada. Nah, Tiba-tiba aja kena serangan jantung. Nah, iya, jadi tergantung profilnya masing-masing dan kita harus periksa dulu untuk membuktikan kalau itu memang bukan suatu nyeri dada akibat jantung. Jangan kita berpikir kalau profilnya nggak cocok kayaknya bukan deh gitu kan. Nggak boleh begitu. Lebih Jadi bagus positive thinking Positive aja ya dok thinking ya. aja, benar. artinya kita harus lakukan pemeriksaan dulu, kita buktikan dulu kalau dia bukan.
baru kita nyatakan, oh ini memang benar, bukan sebuah nyeri dada jantung. Gitu. Walaupun benar dokternya pasti sudah punya gambaran nih, kayak Nur Hasana nih kan, ini kayaknya nggak mungkin nih. Tapi saya harus buktikan, yang nggak mungkin itu benar-benar jadi tidak mungkin. atau iya benar sekali. Oke, itu ya Hasana. Jadi Iya. nanti kalau dilihat dari faktor resiko kayaknya enggak ya dok Kayaknya ya? enggak Iya. gitu. Enggak ya. Kayaknya ini memang stres Faktor aja sih. Stres ya Iya, bawaannya, karena benar, tinggal benar, menghitung benar. hari lagi Iya. gitu ya. Apalagi kan ini kan semua dikerjain sendiri kan mau pernikahan ini iya kan. benar. Nah, Kan nggak tuh. mau ikut sertain keluarga Tapi semua kan. vendor udah lunas? Sudah. Oh sudah. Itu yang paling Itu yang berat. paling penting. Itu yang paling penting. Kalau belum lunas gawat ya dok ya. Iya. Makin deg-degan lagi ya kan Wah. nyerinya dokter ya. Dokter kalau boleh tahu nih untuk usia sendiri yang bisa terkena dengan penyakit jantung ini usia berkisar dari berapa sampai berapa dokter? Nah, memang berbeda ya. Kalau dulu kita belajar dari buku ya kan, secara textbook dia bilang laki-laki di atas 40 tahun, perempuan di atas 50 tahun itu beresiko untuk menderita sakit jantung koroner begitu. Tapi kok kayaknya makin kesini makin dini ya. Kita lihat kayaknya di media gitu kan, sosial media kita lihat ada artis meninggal usia masih 30 sekian, serangan jantung misalkan begitu ya. Mungkin pun kita kadang-kadang lihat keluarga kita di sekitar kita kayaknya usianya makin muda. Mungkin ada kaitannya dengan gaya hidup kita yang sehari-hari sudah nggak seperti dulu lagi. Kalau dulu kita mungkin kalau mau dapat makanan kan kita harus masak sendiri, belanja sendiri, pergi ke pasar apa segala macam kan. Kalaupun kita mau beli kita harus pergi sendiri gitu kan. Kalau sekarang kan nggak, tinggal klik aja di handphone, makanannya langsung datang kan. Jadi karena modernisasi, karena life is making more simple, nah mungkin jadinya usianya pun makin muda. Makin muda ya terdampak. Tapi memang kalau secara buku dia bilang memang masih di atas 40 tahun untuk laki-laki, perempuan di atas 50. Tapi balik lagi ya dok ya, kalau faktor risikonya Benar sekali. Sudah Jadi dia terpapar usia dari bukan awal, hanya satu faktor, banyak faktor-faktor yang lain yang harus kita pertimbangkan dalam nyeri dada itu. Oke, nah. Tapi dok kalau kita lihat ya penyakit jantung ini kan dok ada yang disebabkan karena memang pembuluh darahnya ya dok ya. Iya. Kemudian ada irama jantungnya Benar. begitu. Nah itu yang paling banyak itu yang seperti apa itu dok? Ya, yang paling sering sekali Oh, itu yang paling tentunya sering yang terjadi. nyeri dada akibat penyakit jantung koroner, pembuluh darah jantung yang Pembuluh sempit darahnya, itu. dok, ya? Nah, mungkin kalau orang-orang awam di sekitar kita mungkin taunya yang dipasang-pasang ring itulah. Oh Iya, Atau yang pasang di cincin, di iya. operasi-operasi bypass itulah, operasi-operasi benar, bedah jantung. Nah, itulah yang paling sering ya, karena memang dia paling paling sesuai dengan faktor risiko kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Nah, kalau nyeri dada yang lain seperti jantung bengkak, nyeri dada akibat kelainan irama itu juga ada kondisinya, tapi memang lebih jarang dibandingkan yang nyeri dada akibat jantung koroner. ya dok ya. Oke. Kalau untuk pola makan hidup sehatnya sendiri dokter, apakah ada nih jenis makanan tertentu yang harus kita hindarin? Mungkin karena kita sudah tahu nih kita punya deteksi untuk mengarah ke jantung koroner misalnya seperti itu. Itu makanan jenis seperti apa yang harus kita hindari dokter? Iya, dan ini adalah hal yang sebenarnya semua banyak orang yang sudah tahu, cuman masalahnya mengerjakannya tidak mau gitu. Bandel ya dok ya. Bandel. Kenapa Padahal, paling sulit itu kalau mau hidup sehat itu menahan selera mulut. Nah, ini yang paling sulit. Sebenarnya kita semua udah tahu di bayangan kepala kita. Kita nggak boleh misalkan makan daging terlalu banyak, gitu kan? Daging merah terlalu banyak. Pilihannya ikan laut yang direbus atau di steam gitu kan. Tapi kayaknya nggak enak nih kalau nggak digoreng gitu kan. Atau kayaknya nggak enak nih kalau nggak makan ayam goreng kan gitu kan. Nggak afdal kalau nggak digoreng bener dok. Jadi kan sebenarnya kita semua udah tahu, cuman masalahnya pelaksanaannya gitu kan. Kayak contoh lagi garam gitu kan. Garam itu paling maksimal dia di bawah 5 gram. Ya kalau takaran sendoknya kira-kira 1 sampai 2 sendok teh sehari. Iya kan? Cuman masalahnya kita kepingin kan kalau makan tuh kalau nggak ada micin-micinnya kurang enak Kurang gitu. enak. Belum lagi sayurannya ya kan, dok. Belum Sayurannya. lagi jajanannya. Benar, Pakai- kalau nggak jajan di luar nggak enak rasanya Benar, kan. Iya, iya. Jadi sebenarnya kita semua udah tahu, cuman melaksanakannya ini yang susah. Oke, nah terus dok ini dok juga yang paling sering terjadi gitu ya dok ya. Nah kalau tiba-tiba pingsan gitu terus biru-biru dok. Nah apakah itu juga menjadi indikasi dari penyakit Penyakit jantung? Dok? jantung. Iya. Dok jangan dijawab dulu, kita akan break sejenak dulu ya dok. Biar pemirsa di rumah penasaran nih. Tapi kita Bener saksikan banget. terlebih dahulu di dapur penampilan spesial Dari Noe and Friends. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di, Di Kopi Pagi.
Oke, masih bersama dengan Dr. Parolop Hutapea, Magister Kedokteran Kardio Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah. Tema kita pada hari ini adalah nyeri dada, apakah jantungku aman? Iya. Bagi pemirsa yang ingin bertanya, pemirsa bisa menghubungi kita di 0811 6100 386 ya. Oke, dokter, kita kembali ke pertanyaan yang tadi pending ya, dokter Sempat ya. terjeda Iya, gitu sempat ya, dokter. terjeda. Nah, ini banyak yang beredar di masyarakat ya, Dok. Tiba-tiba kalau ada seseorang yang pingsan, terus setelah pingsan itu dia badannya biru-biru, apakah itu memang pasti terkena serangan jantung atau yang lainnya, Dok? Karena bisa aja kayak dicubit setan juga biru-biru kan, Dok. Kalau dulu kan, kalau kita kalau mandi malam Jumat, jangan nanti cubit setan, gitu, biru-biru badannya gitu. Apakah ini sama gitu? Oke, silakan, Dokter. Kalau kita berbicara masalah penurunan kesadaran mendadak gitu ya, nah itu namanya kalau di kami namanya sinkop ya, pingsan. Itu penyebabnya banyak. Ya mulai dari yang paling sering itu adalah trauma kepala, ya kan? Kemudian kelainan di saraf, neurologi di kepala misalkan, atau memang benar dari jantung juga bisa, ya. Karena pada saat jantungnya bermasalah, suatu ketika dia gagal memompa darah, otaknya nggak mendapatkan suplai darah, akibatnya pasiennya langsung jatuh, pingsan. Nah, penyebab dari jatuh pingsan dari jantung itu sendiri ada berbagai jenis. Memang benar salah satunya adalah serangan jantung yang berakibat fatal, mengakibatkan perubahan irama hingga henti jantung. Jadi yang memang kalau bahasa kami bilangnya sudden cardiac death ya, meninggal mendadak. Nah, itu memang nomor satu di kepala, jantungnya bagaimana? Jangan-jangan ada masalah di jantung, kan begitu kan? Karena memang jantung itu cepat dia, begitu dia gagal memompa darah, otaknya nggak dapat suplai darah, pasiennya langsung jatuh gitu. Oke, begitu ya, Dok ya. Iya. Berarti bukan semerta-merta itu pasti sakit jantung ya, Dok? Belum tentu, tapi tentu ya, memang Dok, ya? benar dia salah satu penyebab yang paling nomor satu dipikirkan. Oke, iya itu ya. Nah, untuk perkembangan sendiri dokter di tahun ini, apakah penyakit yang paling banyak menyerang warga Indonesia itu penyakit jantung, dokter? Nah, benar sekali. Jadi kalau kita cerita data ya, ini merupakan hal yang sering sekali dibahas ya dari 2018 terus sampai ke sekarang ya. Angka penyakit jantung dan pembuluh darah kardiovaskular itu merupakan penyakit dengan kematian tertinggi di Indonesia. Dan itu saya rasa sudah menjadi perhatian lah buat semua masyarakat ya. Khususnya juga bagi Menteri Kesehatan kita. Makanya juga seperti mendorong bagaimana supaya pelayanan jantung di daerah-daerah itu menjadi lebih prima, supaya masyarakat bisa mendapatkan pelayanan jantung yang lebih optimal. Karena memang angka kematiannya sangat tinggi. Dan itu memang tugas kita bersama untuk menurunkan angka itu sebenarnya. Bukan hanya dari pemerintah, bukan hanya dari kami sebagai petugas kesehatan, tapi dari masyarakat sendiri bagaimana mencegah untuk terjadinya penyakit jantung itu tersendiri pada masing-masing diri kita gitu. Oke, jadi dia penyebab kematian tertinggi ya, Dok ya. Iya. Selain daripada itu juga dengan pengobatan tertinggi ya, Dok ya. Benar sekali, kos yang paling tinggi dari dana jaminan kesehatan kita BPJS habis buat pelayanan Penyakit jantung. jantung ya. Oke, nah jadi memang ini menjadi apa ya, sesuatu yang harus Diperhatikan, begitu ya, Dok ya. Dan Benar. kita lihat juga faktor risiko. Jadi kalau emang udah punya faktor risiko tersebut ya dihindari hal-hal yang mungkin dapat menambah Benar, dan karena kita kan memperberat lebih, begitu ya. tentunya itu lebih bagus kita mencegah daripada mengobati seperti itu ya dokter ya. Oke, baik. Nah sepertinya pemirsa di rumah juga sudah tidak sabar lagi nih Hasanah untuk mendengar dan menyaksikan langsung materi yang sudah dibuat Wah, oleh keren banget Dokter nih. Marolop. Iya, Dok, ya? tentunya Oke, dokter, dengan tema silakan, kita dokter. yang sangat luar biasa pada hari ini yaitu nyeri dada, apakah jantungku aman? Oke, Silakan, ini dokter. dia. Iya. Ya, kemudian slide langsung. Ya ini ya, yang tadi ditanyakan sama Nur Hasana. Apakah sakit dada itu pasti jantung kan begitu kan? Dan saya rasa ini pertanyaan yang paling sering sekali dipikirkan sama masyarakat ya sebelum datang ke dokter jantung. Nyeri dada itu banyak penyebabnya, bukan hanya jantung ya. Seperti di sini kita lihat ya, yang bukan jantung dulu kita lihat ada nyeri otot, trauma. Misalkan nih ya, naik motor, kecelakaan, jatuh, kena kebentur dadanya, ya sakit dadanya. Bisa berlanjut kan, begitu kan? Ya hal sederhana begitu. Iya, benar. Atau misalkan dia ngangkat berat begitu kan, kemudian tekilir begitu ya, atau ya nggak nyaman lah langsung dadanya, dan itu bisa berlangsung sampai berminggu-minggu misalkan. Kemudian masalah pencernaan, ya ini juga sering ya, kalau misalkan nyerinya seperti di ulu hati naik ke dada begitu kan, bisa jadi jantung, bisa jadi bukan jantung. Asam lambung misalnya. Yang paling sering. Itu Benar sekali. ya bener ya dokter ya, kan sering orang telat makan gitu ya Iya, dokter ya. mungkin yang sibuk-sibuk nih, yang muda-muda ya kan,
kalau misalkan dia telat makan, dikejar deadline, kemudian stres ya, asam lambungnya naik, nah, bisa jadi masalah pencernaan, bukan mesti masalah jantung. Benar-benar. Apalagi sekarang yang lagi viral ya dok ya, asam lambungnya langsung naik ke kerongkongan begitu. Nah, Ya, itu namanya GERD ya, gastroesophageal reflux ya. Nah, kemudian masalah payudara, ini perempuan nih khususnya ya. Pada saat haid, menjelang haid, nah di situ kadang-kadang ada nyeri-nyeri payudara atau mungkin perempuan-perempuan yang mau menopause, mau menjelang masa berhentinya haid. Nah, di situ ada kadang-kadang rasa-rasa kurang nyaman di dadanya dan itu terkait masalah hormonal ya. Benar sekali. Kemudian nyeri dada pleuritik. Nah, ini kemarin mungkin sudah dibahas sama dokter paru ya. Kadang-kadang infeksi paru yang lama, misalkan dia pasien TB paru, dia menyerang di bagian selaput paru-parunya. Nah, di situ dia bikin sakit juga yang sensasinya lebih tajam, agak mirip-mirip lah. Sangkaannya pikirnya ini pasti jantung. Nah, ternyata yang bikin itu ternyata paru-parunya. Dan banyak sekali nyeri-nyeri lain. Psikologis kayak tadi Nur Iya, Hasanah psikis ya, Dok, ya. mau nikah kan, menghadapi segala sesuatu misalnya gitu ya dokter. dikejar pinjol ya kan. Itu Benar lebih itu, Dok. tepatnya no ya dokter. Bisa juga. Ya. Nah, sementara itu kalau di jantung sendiri yang nomor satu tentu di kepala kita adalah penyakit jantung koroner. Ya, penyakit jantung koroner itu sendiri dibagi dua dia sebenarnya. Yang satu itu serangan jantung, kalau bahasa kami sindroma koroner akut. Nah, kalau udah namanya sindroma koroner akut atau serangan jantung ini harus segera ke rumah sakit. Seperti itu kita cerita di sini bagaimana merawat inap pasien, bagaimana penanganan dengan segera. Lalu yang kedua adalah nyeri dada yang stabil. Kalau kita bahasa kedokterannya dibilang angina pectoris stabil. Oke. Dok, tadi waktu yang di sindrom koroner akut itu kan Iya. harus segera dibawa ke rumah Benar. sakit ya dok ya. Itu jangka waktunya atau rentang waktunya dari mulai terjadi Iya. itu mesti berapa lama ditolong gitu dok? Semakin lama kita membawa pasien tersebut ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, risiko kematiannya semakin tinggi. Oke. Artinya semakin cepat kita menanganinya, semakin baiklah prognosis atau kemungkinan ke depan untuk pulihnya lebih baik. Oh Begitu. gitu. Nah, karena kalau di stroke dia kan dok 6 jam begitu ya kan. Di Nah. atas 6 jam dia bisa permanen kan Benar. begitu. Nah, Kalau di jantung dia ada namanya kalau dia nyeri dada yang sindrom koroner akut itu akan pemikiran kami sebagai dokter ada pemikiran untuk melakukan segera pemasangan ring. oke. Dan itu ada memang waktunya ya. Ada door to wire, door to needle ya. Berapa lama waktu dari pasien itu tiba di rumah sakit sampai kita melakukan penanganan untuk dilakukan pemasangan ring ya. Minimal kalau bisa di bawah 2 jam. Di bawah 2 itu, jam ya, Dok, ya? Dan itu sangat singkat sekali. Bayangkan ya administrasi kita saja rumah sakit begitu kan. Kemudian pasiennya untuk menyerahkan kartu BPJS ini itu segala macam, menunggu untuk persetujuan. Nah, itu saja mungkin sudah habiskan waktu lebih dari 2 jam. Tapi kita usahakan supaya dia bisa mendapatkan penanganan yang lebih cepat. Benar. Lalu penyebab-penyebab lain seperti jantung bengkak ya. Ini penyebab jantung bengkak Betul, ini jantungnya. bisa jadi awal mulanya dia penyakit jantung koroner. Tadi kemudian lama-lama jantungnya jadi membengkak gitu ya. Kemudian bisa juga karena darah tinggi jantungnya jadi membengkak atau mungkin ada kelainan-kelainan lain seperti kelainan katup atau kelainan jantung bawaan ya, menimbulkan sensasi kurang nyaman di dada. Oke. Dok, kalau jantung bengkak ini emang ototnya yang otot Bengkak, jantungnya yang bengkak atau memang organ jantungnya yang membesar gitu, Dok? Organ jantungnya membesar kita lihat dari foto dada. Jadi kalau dia jantungnya diameternya, kalau kita lihat ya foto 2 dimensi begitu ya, seperti begini kita foto, kita lihat jantungnya ukurannya lebih dari 50% dari dinding dada, maka kita katakan dia sebagai jantung bengkak. Nah, itu saja definisinya jantung bengkak. oke, Ya. Tapi kalau kita mau tahu kenapa dia bengkak, itu harus dilakukan pemeriksaan. Jadi nggak bisa menegakkannya cuma dari pemeriksaan foto, oh ini jantung bengkak gitu. Berarti jantung bengkak ini juga efek dari jantung koroner ya? Bisa, salah satu penyebab salah yang paling satunya. seringnya adalah Jantung penyakit jantung koroner itu sendiri. Oke, dokter. Kemudian kelainan irama jantung, ya ini juga sering ya, misalkan ada kelainan irama atrial fibrilasi, nah itu nanti bisa menimbulkan rasa sensasi kurang nyaman ya, denyut jantungnya tidak teratur atau dia terlalu cepat, nah itu juga menimbulkan sensasi tidak nyaman di dada yang kadang-kadang diasumsikan pasien sebagai nyeri dada. Karena tadi balik lagi yang tadi, dia itu subjektif. Lalu perikarditis itu radang di selaput jantung. Nah, kalau tadi radang di selaput paru, yang ini radangnya di selaput jantung. Oke. Nah, bisa juga. Lalu masalah di aorta. Aorta itu adalah pembuluh darah yang pertama kali keluar dari jantung yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Dan itu biasanya nomor 1, misalkan ada robekan kecil di pembuluh darah aortanya. Itu juga salah satu kegawat daruratan ya yang harus ditangani dengan segera. Jadi itu juga salah satu penyebab
nyeri dada dari jantung sendiri. Jadi kalau saya lihat urutan ini 1 sampai 5, saya mengurutkannya berdasarkan yang mana yang paling sering ke yang paling jarang gitu ya. Oke, baik dokter. Iya. Mungkin slide selanjutnya. Ya. Ini gambar ini cukup mendeskripsikan yang tadi saya bilang, subjektivitas. Jadi ada sebuah pohon apel misalkan. Orang pertama menilainya sebagai pohon gitu kan. Orang kedua menilainya sebagai apel, orang ketiga menilainya duit, cuan ya kan. Jadi beda-beda ya dok ya? Iya, jadi nyeri ya nyeri, tapi nyerinya bagaimana rasanya beda-beda. Ada yang ngedeskripsikan sebagai nyerinya seperti ditimpa beban berat, seperti yang saya bilang tadi, seperti diikat ya kan. Kemudian saya nggak bisa bernapas dokter, atau ada yang seperti Nur Hasanah bilang tadi, dia tajam aja dok, kayak di sebelah kanan gitu dok. Asumsinya bukan jantung lah dok gitu kan. Nah, berbagai macam nyeri, bahkan ada pasien yang cuma mengeluhkan keringat dingin misalkan gitu kan, tanpa nyeri dada. Nah, jadi dia beragam sekali dan itu memang harus kita lakukan pemeriksaan, baru kita tahu apakah memang benar ini akibat jantung atau bukan. Oke. Dokter, kalau pada pasien sendiri yang datang begitu ya dok, yang selama ini dokter alami begitu, nah pasien-pasiennya, apakah begitu ditanya ada nyeri dada, mereka jawabnya ada, atau ya itu tadi nggak ada nyeri dada, cuman seperti sempit aja gitu, gitu atau gimana dok? Tergantung, tergantungnya profilnya. Kalau dia profil pasien untuk mengeluhkan penyakit jantung koroner, ya memang nomor 1 pasti keluhannya nyeri dada. Tapi bisa juga dia mudah lelah, ya. Keterbatasan aktivitas. Kalau kita menilai keterbatasan aktivitas itu sederhananya, misalkan kita mau naik tangga ya, kita naik 2 set tangga, naik 2 lantai itu berarti dari lantai 1 ke lantai 3, nah, dia mulai keluhkan, mesti berhenti dia di lantai 2, nggak sanggup saya dok. Kalau saya naik situ rasanya dada saya nafasnya seperti ketinggalan. Nah, bisa juga ya. Atau mungkin keluhan-keluhan lain seperti pada saat dia bersama teman-teman yang lain jalan gitu kan, ke mall misalkan ya kan. Tapi dia ketinggalan nih, aduh kok nggak sanggup ya gitu. Nah, itu bisa juga arahnya mungkin ke jantung. Tapi bisa jadi dia bukan hanya penyakit jantung koroner, bisa jadi itu keluhan dari penyakit jantung bengkak misalkan begitu ya. Kemudian untuk nyeri dada sendiri dok, apakah itu sering disamaartikan dengan sesak gitu dok? Nah, nyeri dada dan sesak ini memang kalau dari panduan kami ya, dia dimasukkan ke dalam satu panduan untuk probabilitas penyakit jantung koroner, kemungkinan penyakit jantung koroner, ada memang tabelnya digabungkan. Ya, jadi memang dua-dua bisa menjadi keluhan dari si penyakit jantung koroner. Tapi memang yang menjadi fokus yang paling sering itu ya si nyeri dada. Nyeri dada. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini dia gambar si kakek tua yang menggambarkan di mana sih, bagaimana sih sebenarnya sakit dada itu. Sakit dada itu bisa muncul di area-area yang diwarnain merah di gambar ini. Ya kita lihat yuk, di dada bagian atas, kemudian dia bisa menjalar ke leher di gambar nomor 2. Atau bisa menjalar ke bahu sebelah kiri. Bahu sebelah kiri. Ya. Atau dia bisa di ulu hati, makanya ini sering sekali di nyeri ulu hati gitu. Jadi mikirnya kayaknya ini lambung, terus lambung kan rupanya jantung. Terus dia bisa menjalar ke leher dan lengan sekaligus juga. Di leher, kemudian bisa sampai ke 2 lengan juga, bahkan sampai menjalar ke punggung bagian belakang. Ya, jadi ini banyak ya sensasi nyerinya. Tapi nggak semua pasien mengeluhkan harus seperti ini. Ya, bisa aja dia cuma mengeluhkan cuma nyeri ulu hati saja, atau dia bisa cuma mengeluhkan cuma nyeri dada di sisi depan saja. Ya nggak mesti semuanya harus menjalar ke punggung begitu, atau menjalar ke lengan, nggak mesti. Balik lagi subjektif itu ya dok ya? Subjektif tadi, benar sekali. Selanjutnya, nah ini adalah deskripsi nyeri dada dari European Guideline, dari panduan kardiologi. Jadi kita deskripsikan dulu yang tipikal nyeri dada yang tipikal itu bagaimana sih, yang benar-benar spesifik ya kan? Dia jelaskan di sini, dia harus penuhi 3 kriteria. 3 kriterianya apa saja? Yang pertama, nyeri dada yang seperti constricting, seperti terjerat, ya, di depan dada atau di daerah leher, menjalar ada ke rahang, bisa ke bahu atau ke lengan. Ya, itu yang spesifik. Kemudian 2, nah, yang nomor 2-nya ada apa? Dicetuskan oleh aktivitas fisik. Ya. Dan yang ketiga, dia harus berkurang dengan istirahat atau penggunaan obat-obatan bagi pasien yang sudah mendapatkan pengobatan dengan penggunaan obat nitrat. Ya, obat-obat yang sering kalau kami bilang itu dipakai di bawah lidah. Nah, obat-obat yang di bawah lidah itu menghilangkan nyeri dadanya. Jadi kalau dia penuh 3 dari kriteria ini ada pada pasien, maka dia merupakan suatu nyeri dada yang tipikal. Ya. Tapi kalau dia hanya penuhin 2, ya, dia menjadi atipikal. Kalau dia tidak memenuhi atau cuma memenuhi 1 saja dari keluhan ini,
kita sebut dia sebagai non angginal. Kecurigaan kita jadinya lebih kecil kalau ini bukan nyeri dada jantung. Gitu. Jadi ini membantu kita ya kalau kami sebagai klinisi, itulah pentingnya kita pada saat konsultasi itu cerita. Nah, kayak tadi lagu tadi curhat ya kan? Curhat nih pasiennya nih, gimana keluhannya? Dari awal sampai habis tuh dia curhat sampai, ya dok saya kalau misalkan dimarahin sama istri sakit dada saya. Ha, gitu kan sampai Itu dia, begitu salah gitu ya. satunya ya. Oke. Oke, silakan, Selanjutnya, nah ini dia. Ini dia yang paling penting sebetulnya. Mungkin kurang gitu kelihatan ya di slide-nya. Jadi dasar pencegahan penyakit jantung itu semuanya berdasarkan dari gambar ini. Ada faktor risikonya yang bisa kita hindarkan, ada yang nggak bisa dihindarkan. Contoh yang nggak bisa kita hindarkan dulu. Nomor 1 usia, nggak ada yang bisa ngerem usia di sini. Iya benar. Ya Kalau kan? bisa pengennya muda terus Muda ya. terus. Pengennya awet muda ya kan. Berbagai treatment tuh kecantikan ya kan, sering apa lah ya kan, anti-aging ya kan, ya perawatan kan? skincare dan sebagainya. Tapi tetap usia kan nggak bohong kan, usia tetap jalan terus ya sesuai KTP kan gitu kan. Nah usia itu nggak bisa kita rem. Memang itu sebagai faktor risiko, semakin tua kita semakin sering untuk menderita penyakit jantung. Kayak tadi saya bilang kalau dia laki-laki di atas 40 tahun, kalau dia perempuan di atas 50 tahun. Kemudian gender, jenis kelamin ya. Jenis kelamin di sini 2 ya, laki-laki dan perempuan. Jadi yang laki-laki memang lebih beresiko untuk menderita sakit jantung dibandingkan perempuan. Tapi apakah selamanya perempuan itu tidak berisiko? Oh tidak. Perempuan itu kalau sudah dia menopause, sudah berhenti haidnya, dia sudah tidak mendapatkan hormon estrogen lagi, hormon yang menimbulkan haid, jadi kayak laki-laki, sama aja resikonya untuk menderita sakit jantung. Tapi kalau dibilang laki-laki lebih berisiko mungkin karena rokok ya dok ya? Faktor Nah Selain itu daripada nanti itu kita ada lagi, Dok? cerita di Oh, yang modifiable baik, ya, yang dimodifiable. Kemudian genetik. Nah, ini juga nggak bisa kan, kita nggak bisa pilih tuh lahir dari bapak siapa, mama siapa kan gitu kan. Nah, jadi memang ada yang orang tua kita yang memang sudah punya resiko untuk sudah pernah sakit jantung misalkan atau sudah pernah bypass misalkan, sudah pernah pasang ring. Nah, itu menjadi faktor risiko terhadap kita. Benar, ya. benar, benar. Kemudian race atau ras kita, ras kulit misalkan yang ras di daerah Oseanik yang di sana itu ya, Kepulauan Oceania, itu lebih berisiko biasanya memang. Atau memang ada ras-ras tertentu yang lebih beresiko dibandingkan yang lain begitu. Lalu yang bisa dimodifikasi, artinya yang bisa kita ubah, bisa kita kontrol, bisa kita cegah supaya nggak Sesuai pola ada hidup penyakit. ya. Nah benar. Nomor 1 tekanan darah. Nah, siapa yang tekanan darahnya di atas 140/90 di klinik, nah, harus segera dikontrol. Dikontrolnya dengan apa? Bukan hanya dengan obat-obatan, faktor risikonya kita kontrol juga misalkan konsumsi garam, diet, olahraga dan lain sebagainya. Itu banyak ya. Kemudian balik lagi sebelumnya, slide sebelumnya. Iya. Merokok. Nah, berhenti merokok. Ya, jadi rokok memang salah satu faktor risiko yang sebenarnya sudah lama kita ketahui, tapi memang sepertinya sulit ya untuk menghilangkannya buat perokok ya. Tapi banyakkan perokok ya, apalagi pasien-pasien tuh ya, udah dapat serangan jantungnya tuh, dengan gampangnya dia menghilangkan rokok. Kenapa? Sakitnya itu lebih sakit lah dibandingkan kenikmatan merokok. Aduh. Nah, begitu. Jadi lebih gampang menghindarkannya. Kemudian diabetes atau sakit gula. Ya ini juga diabetes itu awal mulanya apa? Ya gaya hidup kita. Misalkan kita hobi makan itu suka-suka gitu kan. Terserah kita. Kita ada ketemu kue nih di sana, kue tart enak, makan. Ketemu di situ ada ayam goreng, makan. Semua makan. Terakhirnya jadi diabetes, kegemukan dan seterusnya. Kemudian physical inactivity. Aktivitas fisik yang kurang. Ya misalkan kayak sekarang tuh kita bilang tadi mau pesan makan tinggal handphone pencet. Sekarang disuruh olahraga juga nggak mau. Mager. Ya kan, mager ya kan. Dan juga disuruh jalan pagi. Sebenarnya olahraganya simpel-simpel ya. Cuma disuruh jalan pagi gitu kan, 30 sampai 45 menit. Nggak mesti lari, nggak mesti ikut fun run 5 kilo gitu kan. Tapi ya itu, kadang-kadang kita selalu mengatasnamakan sibuk dok gitu kan. Terlalu sibuk saya nggak bisa, nggak ada waktu. Padahal sebenarnya itu tinggal bagaimana kita mengatur waktu kita kan begitu. Lalu obesitas ya ini dampak dari semua ini ya. Gaya hidup makan yang nggak benar, olahraganya nggak benar, lama-lama badannya jadi buncit ya. Makin lama makin gemuk, semua ada jadi muncul. Dan satu lagi kolesterol yang tinggi dan ini harus dilakukan pemeriksaan. Ini semua dampak dari gaya hidup. Artinya kalau dampak gaya hidup bisa dicegah. Itulah makanya prevensi atau pencegahan penyakit jantung itu fokusnya itu di yang modifiable risk factor. Kita bisa cegah supaya tidak ada yang hijau itu. Dan kalau kita lihat diagram ini, yang lebih banyak yang mana? Yang hijau. Yang hitamnya cuman berapa? Cuman 4. ya
40% kita anggapkan, 60%-nya bisa kita rubah. Artinya kita bisa mengubahnya menjadi lebih baik kan. Oke, nah. Oke. Dok, balik lagi tadi kan rata-rata yang terkena sakit jantung itu adalah laki-laki begitu Benar. ya dok ya. Nah itu kenapa dengan laki-laki dok? Apakah karena dia merokok atau yang lainnya gitu? Bukan, jadi dia secara hormonal tadi. Oke. Jadi kalau perempuan, dia punya hormon yang namanya estrogen tadi. Dia bisa haid, melahirkan, seterusnya. Itu yang memproteksi dia dari penyakit jantung. Oke. Jadi kolesterol itu, lemak di dalam darah itu dirubah menjadi hormon itu. Tapi laki-laki nggak punya. Iya, benar-benar. Nah, laki-laki nggak punya dia hormon itu. Akibatnya dia nggak punya pelindungan lah kan. Nah, mau nggak mau dia jadi lebih berisiko lah untuk menderita sakit jantung. Tapi kembali lagi ya dengan pola hidup sehat Benar dan sekali. kegiatan yang terus Wanita pun dilakukan kalau misalnya tuh. tidak dijaga pola hidupnya ya Oh iya, Bisa terkena benar jauh juga lebih kan. berisiko ya dok ya. Walaupun dia punya faktor protektif, tapi kalau misalkan dia tetap badannya gemuk, makannya nggak bener, walaupun masih haid bisa saja dia menderita sakit jantung kalau memang dia ya nggak sehat begitulah. Oke. Oke. Selanjutnya, nah lalu apa sih yang kami lakukan gitu kan? Kalau Anda dengan keluhan yang seperti yang tadi, curiga nih, saya sakit jantung, konsultasi ke kita dokter jantung. Apa yang kita lakukan? Nomor satu konsultasi, kayak tadi curhat, ceritain dulu nih, dok, saya sakit jantung, sakit dada saya begini, dia muncul saat saya aktivitas. Kalau dia udah muncul dok, saya sampai nggak bisa ngapa-ngapain, itu saya mesti istirahat, diam, baru dia hilang. Ah itu dokternya tuh langsung mikir tuh, ini jantung nih, gitu kan. Kemudian konsultasi itu juga kita melihat tuh profil pasiennya. Ada riwayat gula nggak bu? Ada riwayat darah tinggi nggak bu? Ada riwayat keluarganya yang sakit jantung nggak bu? Atau bapak begitu kan. Dan kemudian kan kita pasti catat tuh umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, kan gitu kan semua datanya kita lihat kan. Dari situ aja kita udah punya gambaran nih. Oh ini kira-kira begini nih, kemungkinannya ini sekian persen nih sakit jantung. Udah ada gambaran nih di kepala dokternya kan begitu. Lalu dilanjutkan lagi dengan pemeriksaan fisik. Nah, ini yang gunakan stetoskop, memeriksa tensi ya kan. Kita bisa ukur tekanan darahnya. Nanti dapatlah di situ kan apa kelainan yang muncul. Misalkan tekanan darahnya tinggi. Oh, misalkan dari pemeriksaan fisik kita dapat jantungnya sudah mulai membengkak, kakinya sudah bengkak, nafasnya pun terganggu dan segala lain-lainnya. Lalu setelah itu biasanya dokternya ngapain? Ya, lakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, laboratorium ini biasanya kita ambil darahnya ya. Darahnya kita ambil bisa pertama yang kita curigain itu kita ambil itu untuk kolesterolnya kita mau periksa. Kita periksa juga gula darahnya bagaimana. Terus kita periksa juga organ-organ lain, misalkan ginjalnya, hatinya, atau mungkin kalau perlu organ tiroidnya. Ya. Lalu rekam jantung. Nah ini yang paling sering ini kan hal yang spesial dari dokter jantung tuh selalu ini rekam jantungnya gitu kan. Jadi kalau rekam jantung itu apa sih elektrokardiografi, EKG ya kalau bahasa kerennya. Ini sebenarnya alat yang ditemukan orang Belanda, William Einthoven. Dia itu tinggalnya di Indonesia dulunya. Cuman setelah di sana dia baru mengeluarkan ini, ya kan, ketemu baru sekarang itu menjadi sebuah standar alat untuk pemeriksaan dokter jantung. Apa sih yang dinilai? Nah, jantung kita itu berdetak ada listriknya. Jadi dia itu memompa darah terus kan selama kita hidup. Pompa, relax, pompa, relax, pompa, relax. Ada yang ngatur namanya listrik jantung. Dan itulah gunanya si EKG ini. Ditempelkannya seperti sensor ya, supaya nampak gambaran EKG-nya di kertas, supaya nampak gambaran listrik jantungnya di kertas dan itulah yang dinilai sama dokter jantungnya. Lalu biasanya dilanjutkan juga lagi dengan pemeriksaan ronsen dada, foto dada. Nah dari foto dada ini kita bisa nilai apa? Kalau dari dokter jantung, dia lihat dulu nih jantungnya ukurannya normal atau jantungnya ukurannya membesar. Nah, atau ya mungkin ada yang patah, sederhana itu. Misalkan dia baru jatuh dari motor, kemudian tulang iganya ada yang patah, ya itu yang menimbulkan nyeri dada kan begitu kan. Atau mungkin nampak juga di sini nanti kelainan paru-parunya misalkan kalau ada masalah di paru. Lalu nanti setelah itu semua dilanjutkan dengan spesialnya di sini ada pemeriksaan ekokardiografi. Ekokardiografi itu sama seperti USG kehamilan, ya. Cuma yang bedanya yang diperiksa jantungnya. Bukan perutnya. Bukan perutnya. Gitu. Jadi bapak-bapak kalau di USG, itu bukan periksa hamil ya, periksa jantungnya ya. Jantungnya dok. Iya. Jadi dari sini kita nanti bisa lihat tuh jantungnya bergerak kan. Dia bagaimana rileks, bagaimana dia memompa. Kita bisa lihat bagaimana kemampuan otot jantungnya,
kita bisa lihat bagaimana katup-katupnya buka dan tutup semuanya. Kan di dalam jantung itu ada 4 pintu. 4 pintunya itu buka tutupnya bagaimana kemampuannya, kemampuan dia mengisi dan kemampuan dia memompa dan kelainan-kelainan lain bisa nampak dari sini. Lalu setelah itu kita pertimbangkan untuk lakukan treadmill test. Treadmill test itu pemeriksaan apa? Mungkin banyak ya pemirsa yang sudah pernah disuruh jalan di treadmill, mesin treadmill, sambil direkam jantungnya seperti mesin EKG itu juga. Lalu dokternya ngelihat tuh di rekam jantungnya ada perubahan apa enggak, atau keluhan pasiennya gimana tuh pas di treadmill. Ada enggak keluhannya, misalkan sakit dada atau rasa enggak nyaman di dadanya. Atau sesak seperti itu. Atau ya, sesak pada saat kita uji latih namanya ya. Kita paksa dia dengan suatu kecepatan tertentu supaya kita lihat, oh ini keluhannya muncul nih kalau aktivitasnya ditingkatkan. Kecurigaan kami langsung meningkat. Oh ini kemungkinan jantung nih. Kalau misalkan dia muncul positif pada saat pemeriksaan treadmill. Lalu CTCA. CTCA itu adalah CT scan. Ya, mungkin CT scan biasanya tahunya di kepala aja dok. Kalau misalkan Iya, kepentok, otak. CT scan gitu kan. Nah, tapi ada juga CT scan di jantung. CT scan di jantung itu bisa menilai pembuluh darah di jantungnya langsung. Kita lihat pembuluh darahnya itu ada yang sumbat atau tidak. Nah, disitulah nanti kita bisa tentukan juga kepentingan untuk melakukan angiogram. Angiogram itu bahasa kedokteran buat yang dikateterisasi. Kateterisasi itu apa? Itu yang dilihat dengan selang, digambar pembuluh darahnya. Kalau ada yang sumbat biasanya dilakukan lanjutannya dengan pemasangan cincin. Kalau nggak bisa dipasang cincin, dilakukan operasi bedah jantung. Nah, begitu dok. Itu solusi terakhir ya dokter ya? Nah, itu kalau biasanya kalau saya, kalau dia nyeri dadanya stabil, itu hanya pada saat dia tidak respon dengan obat-obatan. Tapi tadi kan saya ada bilang, ada dibagi 2. Oke, ya ini dok. Ini yang stabil. Ini yang stabil. Artinya kita pelayanannya poliklinik. Kita konsultasinya kayak begini, santai-santai. Tapi kalau kita yang nyeri dadanya akut, sindroma korona akut, nah itu berbeda. Itu kita ceritanya akut. Berpikirnya langsung, ini harus dikateter segera. Oke, baik, baik dok. Karena apa? Kateternya untuk menyelamatkan nyawa. Beda dengan begini. Karena dia ini nyeri dadanya kan munculnya saat aktivitas, dok. Kalau pasien nyeri dada sindroma koroner akut, dia lagi istirahat aja muncul sakit dadanya. Lagi nggak ngapa-ngapain, sakit dadanya muncul terus. Dok, dada saya sakit dok dari jam 5 pagi tadi sampai sekarang masih sakit. Udah berapa jam tuh? 4 jam lebih kan? Masih sakit terus. Kita rekam jantung. Wah, ternyata confirm itu sebuah serangan jantung. Pikirannya langsung kateterisasi, pasang ring. Oke, baik. Nah, beda ya kalau konsultasi begini dengan yang tadi, yang cerita yang akut Takut tadi. tadi ya. Berbeda. Dan itu juga pengobatannya harus Cepat. ya. Ceritanya itu rawat inap. Kalau yang ini kita ceritanya santai-santai, ngobrol-ngobrol, curhat-curhat di rawat jalan. Oke, dokter kita akan break sejenak ya dokter ya. Nah jadi pemirsa itu tadi banyak sekali tata cara Informasi-informasi. pelaksanaan untuk diagnosis ya dok, ataupun metode yang dilaksanakan untuk memeriksa apakah ini diagnosis jantung atau bukan begitu ya Benar dok ya. sekali. Dan tentunya bagi pemirsa yang ingin bertanya nanti bisa menghubungi kita di 081161000386. Kita akan jeda setelah pariwara berikut ini, tapi kita saksikan dulu penampilan spesial dari Doe and Friends. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Seru sekali ya Budi. Oke, bener. Kali ini kita temanya luar biasa ya, nyeri dada apakah jantungku aman. Dan kita himbau kembali kepada pemirsa yang pengen tanya-tanya nih seputar tema pembahasan kita, boleh banget hubungin kita di 0811 6100 386. Hasan ulangin kembali di 0811 6100 386. Tentunya kita masih bersama dengan Dokter Barolop Hutapea ya, Hasana ya. Iya, benar Oke, banget. dokter, kita tadi lihat ya bagaimana cara penegakan diagnosis untuk penyakit jantung begitu ya dok ya. Dan tadi dokter sebutkan ada juga kateterisasi gitu ya dok ya. Benar. Nah itu kan kita bisa lihat dari rongga-rongga jantungnya, jadi mana yang Tersumbat gitu atau mana ya. yang menjadi permasalahan di jantung begitu dok. Nah itu memasukkan kameranya atau alatnya itu dari mana itu dok? Oke, jadi ini yang menjadi pertanyaan banyak sekali pasien ya. Kateter itu bagaimana sih dok? Kok kayak dengarnya serem gitu ya? Kan? Jadi sebelumnya ya, kalau dia yang seperti ini, itu kan kita konsultasi di poliklinik. Biasanya kalau kita sudah kasih obat, tidak respon juga, masih juga dok, masih nggak nyaman dok dada saya dok. Udah dokter kasih obat juga masih nggak enak dok. Dokternya pasti nanti nganjurin, ya udah bu, kita anjurkan untuk kateter.
atau pasien yang serangan jantung tadi itu, yang nggak bisa ditunda harus buru-buru langsung kateter. Nah, itu juga kayak mana sih dok sebenarnya kateter ini kan begitu kan? Nah, prosedur kateterisasi itu adalah memasukkan selang yang namanya kateter itu. Itu kateter itu namanya sebenarnya selang. Gitu ya, Selang Dok, ya. Dia itu sebenarnya pipa dari plastik bahannya dimasukkan dari pembuluh darah. Pembuluh darah yang kita pilih biasanya aksesnya 2. Kalau nggak dari pembuluh darah di paha, kita pilih dari pembuluh darah denyut yang sebelah ini, yang di arteri radial kalau kami bahasanya ya. Yang kalau diraba Bedenyut. berdenyut itu, dari situ kita masukkan pembuluh darahnya. Jadi nanti dia dicucuk aja seperti masang infus, dimasukkan ke pembuluh darah tersebut, kemudian selang pipa itu dimasukkan terus sampai ke pembuluh darah di jantungnya, lalu di situ kita kasih seperti zat pewarna, kita sebut namanya zat kontras, supaya bisa nampak di mesin kita bagaimana bagian mana yang sumbat. Nah, selama prosedur ada yang nggak sakit ya dok? Yang sakit cuma pada saat dipasang infus tadi. Karena selama prosedur yang di dalam itu Tidak terasa dok. nggak terasa. Pasiennya sadar penuh, bisa dengar kata dokternya apa gitu keluhannya, misalkan dok kaki saya gatel gitu misalkan. Bisa, dokternya bisa dengar gitu. Kakinya gatel, oh iya bu nanti kita garuk gitu kan. Karena pasiennya sadar, bisa rasakan gitu kan. Dan kemudian setelah dipasang ring, baru nanti misalkan ada yang sumbat, dipasang ring misalkan, baru nanti makan obat pengencer darah, biasanya durasinya kita kasih selama 1 tahun. Ya, kalau dia nggak bisa dipasang ring, misalkan banyak sekali sumbatannya, nah, misalkan anjurannya untuk operasi bypass, ditentukan itu semua setelah di kateter. Nah ini ya gambarnya yang sebelah kanan bawah ini ya. Jadi jantung itu dia memompa darah, ya, dia berdenyut selama kita hidup. Kalau nggak berdenyut lagi udah mati kan berarti. Iya. Dia berdenyut selama kita hidup, berarti itu harus ada suplai tenaganya. Tenaganya dalam bentuk apa? Nutrisi dan juga oksigen. Nah, gimana caranya itu bisa masuk nutrisi dan oksigen itu ke dalam otot jantung kita melalui pembuluh darah jantung yang berwarna merah di sana. Lihat tuh ada pembuluh darah yang ke kanan, ada yang pembuluh darah yang ke kiri. Kiri itu terbagi 2, ada kiri depan dan kiri belakang. Salah satu yang sumbat itu yang bikin keluhan nyeri dada. Jadi gambarnya tuh kayak yang di atas tuh kalau saya potong. Kalau yang normal tuh yang smooth kan kayak pembuluh darah anak bayi ya kita bilang ya. Nggak ada sumbatan lah. Tapi begitu dia kita gaya hidupnya nggak beres kayak tadi faktor resikonya ada ya kan. Dia muncul seperti plak, ya seperti sumbatan, seperti sampah yang diparit begitu ya menghalangi aliran air gitu kan. Ya. Dan kalau saya potong secara begini ya, kita potong lagi. Nah, ini dia. Awal mulanya sebenarnya dia cuma gangguan saja tuh. Pembuluh darahnya. Lalu muncullah si plak tadi itu. Nah, di sini di plak ini itu sudah mulai muncul tuh sakit dada. Itulah yang kita bilang angina pectoris stabil. Ini pasien-pasien yang kontrol ke poliklinik. Dok, sakitnya muncul saat saya aktivitas. Dok, dia hilang dengan istirahat. Nah, itu pasien yang masih di dalam bentuk Rawat plak jalan seperti ya. ini, rawat jalan. Tapi suatu ketika, misalkan plak itu pecah, terbentuklah gambaran seperti yang paling kanan ini, itu adalah gumpalan darah akibat plak yang pecah. Gumpalan darah tadi itu menghalangi hampir seluruh dari aliran darah. Artinya nggak ada aliran, ibaratkan jari kita jepit pakai karet kan, lama-lama membiru ya kan? Iya. Nah, begitulah dia gambarannya setelah terjadi ruptur plak tadi. Gambaran gumpalan darah muncul, lalu itulah yang saya sebut tadi sebagai sindroma koroner akut. Itulah yang kita orang awam bilang serangan jantung. Ya, kalau serangan jantung itu biasanya keluhannya udah gimana? Nyeri dadanya udah lebih dari 10 menit. Nggak kurang dengan istirahat. Mau dikasih obat juga kayaknya nggak respon, masih sakit juga. Sampai keringat dingin bercucuran. Sampai basah baju kadang-kadang. Mual muntah sampean. Dan kemudian bisa sampai sesak nafas. Sampai nafasnya kayak terengah-engah. Kayak baru lari maraton gitu ya. Nah, itu berarti dia sebuah sindroma koroner akut. Kalau sindroma koroner akut itulah yang harus segera dilakukan pemasangan ring. Tapi kalau yang angina pectoris stabil itu rawat jalan. Begitu. Gitu ya. Iya. Oke. Tapi Dok kalau kita sebutkan itu pemasangan ring gitu Iya. ya. Tapi pada akhirnya bukan seperti ring gitu ya Dok ya. Bukan cincin beneran dimasukkan ke Itu, Dok. dalam. Kadang-kadang kita bingung juga ya Dok ya. Bahasa familiarnya gitu Mahalnya, ya kan Dok. tapi mahalnya semahal ring loh. Iya, karena memang itu yang membuat dana BPJS kita habis banyak ya kan. Iya. Karena ring itu sebenarnya seperti gambarannya kalau dilihat begini ya seperti cincin memang. Cincin. Tapi kalau saya potong panjang ya jadi dia seperti pipa. Iya. Pipa yang bisa dikembangkan dengan balon di dalam pembuluh darah yang sumbat. Benar. Jadi misalkan pembuluh darah yang gambaran di sana itu yang terblok itu, itu di situ kita kembangkan si ring tadi seperti pipa, dia membesar, menekan si plak tadi itu ke dinding-dindingnya.
jadi aliran itu lancar. Seperti per gitu ya dok ya? Iya, kayak per gitu dia kalau digambarkan nampaknya. Dan pemakaiannya itu jangka waktunya berapa lama dokter? Nah, kalau ditanya sama saya, apakah ring itu bisa tahan lama dok? Kan begitu kan? Itu tergantung Bapak gimana gaya hidupnya sama Ibu. Balik lagi ke yang nomor 1, ini sakit bukan karena batuk pilek, datang virus selesai, sembuh, diobatin. Enggak, ini sakit itu karena gaya hidup Bapak dan Ibu bermasalah. Misalkan dari dulu profilnya gemuk, merokoknya. Sekarang pertanyaannya, sudah dijaga belum itu? Kalau itu belum dijaga ya sama aja. Mau dioperasi bypass, mau dipasang ring, dua-dua tetap bisa sumbat lagi pembuluh darahnya. Dan itu akan menghabiskan biaya. Tadi kayak saya bilang, cincin tadi itu harganya seharga cincin kawinnya Nurasana loh. Gitu ya kan? Iya. Dan balik lagi ya dok ya, kalau penyakit jantung ini kan bukan semerta-merta penyakit yang tiba-tiba muncul begitu ya dok, tapi udah jangka waktu yang lama begitu ya Benar. dok ya. Awal mulanya kita mengobati pasien ini sebenarnya kalau nanti setelah dia dipasang ring misalkan. Yang kita obatin tuh bukan hanya jantungnya sebetulnya. Yang kita obatin tuh mindsetnya, kepalanya. Karena dia dari dulu, dok saya kalau nggak makan ayam goreng sekali seminggu saya nggak nyaman gitu. Nah itu yang mau saya rubah gitu. Itu yang mesti saya rubah. Bukan hanya cerita membuka pembuluh darah. Membuka pembuluh darah setelah dipasang ring aliran lancar selesai keluhannya. Tapi dalam 10 tahun lagi dia kembali nggak dengan keluhan nyeri dada misalkan begitu. Ya. Oke. Silakan Baik, dokter. Oke. Jadi inilah ya gambarannya ya pembuluh darah kita dan inilah tugas kami sebagai dokter jantung menyelesaikan masalah ini, menyelesaikan masalah akut kalau dia memang serangan jantung atau menyelesaikan masalah kronis kalau dia sebuah angina pectoris stabil. Kemudian slide selanjutnya. Nah, ini tadi. Ini adalah resume atau gabungan dari langkah pencegahan kita. Yang dicegah itu apa? Yang faktor risiko yang dapat dimodifikasi tadi. Dari mulai kolesterolnya, ya, kemudian tekanan darahnya, aktivitas fisiknya, diabetesnya, makannya bagaimana, rokoknya dihindarkan. Kadang-kadang bahkan dokter jantungnya resepkan obat pengencer darah untuk mencegah khususnya pada pasien-pasien yang sudah pernah menderita misalkan serangan jantung sebelumnya atau pernah menderita stroke sebelumnya yang sudah pernah resiko ya. Nah inilah dia dan saya rasa ini kemarin sudah dijelaskan Dr. Arfian pada awal rangkaian acara World HD kita ya kan. Jadi ini resumenya dari semuanya dan inilah poin-poin pentingnya gitu. Slide selanjutnya. Oke. Oh ini dia ya dok, kita Nah, mau ini yang memperingati Hari Jantung Sedunia ya dok ya. Benar World sekali. Heart Day, ya. Benar sekali. Jadi ini adalah dalam rangkaian kegiatan kita semua dari mulai Dr. Arfian kemarin sampai saya kemari. Itu adalah rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Jantung Sedunia yang jatuh pada tanggal 29 September. Kita melaksanakan acara puncaknya serentak nasional Nasional ya. Dan itu bekerja sama antara Yayasan Jantung Indonesia, Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia, saya dalam hal ini sebagai dokter spesialis jantungnya, kemudian kami di lokal bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara dalam rangka juga memperingati Disnatalis USU yang ke-71. 71. Ya, jadi di situ nanti kita akan rame-rame nih. Acaranya kebetulan jatuhnya besok ya. Kita start jam 6 pagi. jam 6 ya dok ya. Iya, jam 6 pagi kita udah mulai olahraga nih. Oke. Yang pertama kegiatan kita di situ ada fun run, kita lari sama itu dengan jarak 5 km. Ada fun walk juga buat yang bapak-bapak perut buncit. Agak sedikit buncit. Agak sedikit buncit ya, tapi mau berminat untuk hidup sehat gitu. Iya. Sepertinya lebih tertuju ke Noe. Namanya bisa ikut nanti. Lalu ada senam jantung sehat. Nah ini ibu-ibu nih suka nih senam jantung ya kan. Ini Nur Hasanah nanti hadir Iya. nih dia. Ayo senam jantung sehat. Senam jantung sehat biasanya ini ibu-ibu dari Yayasan Jantung Indonesia. Di situ nanti akan senam bareng-bareng. Kemudian ada BHD. BHD itu adalah bantuan hidup dasar. Ini hal yang penting sekali buat semua orang harus tahu bagaimana melaksanakan bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar tuh apa ya dok? Kalau pernah nonton film Korea yang sering pompa-pompa itu, itulah dia. Ya, nanti kita Napas di buatan situ. dok. Nah, iya, biar keren ya kan. Wah ini jago nih bisa di BHD. Iya, gitu. BAD gitu ya. Ini nanti akan kita demonstrasikan di sana bagaimana cara melakukan bantuan hidup dasar yang tepat dan benar secara yang paling efektif tuh bagaimana sih sebenarnya? Apa sekedar dipompa tangannya begini kayak di sinetron gitu kan? Nah, atau bagaimana Mungkin sih? kan ada titik-titik tertentu yang harus Iya. diperhatikan ya dokter. Betul sekali, tekniknya ada. Kemudian ada juga donor darah bekerja sama dengan PMI Kota Medan. Jadi di situ nanti kita bisa
partisipasi juga. Lalu pemeriksaan kesehatan bagi pemirsa yang mungkin rasanya nih pingin ketemu dokter jantung. Ada eventnya nih. Oke, Bisa cocok ketemu banget dengan ya. kita. Banget nih, gitu ya. Iya. Sharingnya gratis ya dok ya? Iya, nanti kita bisa periksa tensi, periksa gula, periksa kolesterol. Kita lihat nanti di situ bagaimana apakah ada faktor risiko pada kita terkait dengan penyakit jantung koroner tadi. Dan itu semua nanti kita laksanakan start pukul 6 tanggal 28 Kamis besok di Biro Rektor USU. Oke, tepuk tangan dong Luar buat biasa dokter. Luar biasa, kami persilakan kembali dokter. Iya. Nah, jadi pemirsa, bagi pemirsa yang penasaran bagaimana keseruan Bener Hari banget. Jantung Sedunia, besok World datang Heart Day, ya iya. jam 6 pagi Di Biro Biro Rektor Rektor USU ya dok ya. Karena tentunya Iya. banyak rangkaian acara yang menarik dimulai start pukul 6 pagi. Ini terbuka untuk umum ya dokter Oh ya? iya, benar. Benar Tidak sekali. dipungut biaya dan ada konsultasi gratis. Kapan Benar. lagi nih kita bisa konsultasi dengan dokter secara gratis gitu ya? Dengan ahlinya langsung. Bener ya. banget. Oke, pemirsa kita masih akan kembali. Kita saksikan dulu penampilan spesial Dari dari Noe and Friends. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Di Kopi Pagi. Keren banget materi kita ini udah sangat luar biasa Budi. Jadi mulai sekarang nih kita harus bisa menjaga pola hidup sehat Budi. Kalau makan juga teratur, jangan sampai nih makan sarapan ya kan paginya sarapan, siangnya enggak. Terus malam makannya banyak-banyak. Itu nggak boleh tuh. Nggak terjadwal Nggak begitu ya. terjadwal, Nah, bener tapi yang banget. paling penting kita sudah bisa membedakan ini mana yang nyeri dada karena jantung gitu, mana yang bukan. Nah, jadi Iya. itu tidak menambah kecemasan kita kalau tiba-tiba kita nyeri dada begitu Iya, kan. jadi Dan kita faktornya juga tuh, sudah tahu gitu kan apa yang harus kita lakukan ketika kita memiliki faktor risiko dan tentunya nyeri dada itu bisa mengarah ke penyakit jantung. Iya, kayak gitu. jadi sebelum kita ke akut nih, kita harus menghindarin terlebih dahulu. Benar. Karena kan tentunya mengobati itu jauh lebih beresiko lah intinya. Kita harus cegah terlebih dahulu, jangan sampai Mencegah mengobati. lebih baik daripada mengobati Iya, gitu ya. benar Oke. banget. Ini katanya si Noe pengen nanya nih. Iya, Noe katanya dari tadi udah pengen nanya Iya. kali. Nanya Silakan, apa? segmen satu loh saya udah pengen nanya. Dan akhirnya dapat juga kesempatan. Ingat, jangan dipalak dokternya. Iya. Enggak, kali ini enggak, dokter. Nggak konsultasi gratis nih. Tapi dokter, memang pertanyaannya agak sulit dicerna Iya, ya dokter agak ya. sulit dicerna itu, Iya, ya. jadi ya kita harus Harap maklum waspada aja ya dokter. dokter ya. Pertanyaan saya agak payah juga dokter. Saya mau nanya juga nama kakek yang tadi itu siapa ya? Walah, Itu ya yang ada tekanan apanya ya? kakek tua tadi kan. Enggak, ini dokter. Mungkin kayak kami ini musisi ya, kayak misalnya pulang malam siap main itu ada yang jam 2 gitu, sampai rumah tuh jam setengah 3 gitu. Terus pola tidurnya itu kan sampai nanti bisa sampai jam 10, Ya. sampai jam 11. Kadang ajan baru bangun ya kan. Itu kira-kira dokter, untuk biar olahraga pertamanya kita itu gimana ya dokter? Membagi waktunya ya. Membagi waktunya gitu. Dan terus sama makan, sama buah-buahan itu yang mau saya tanya dokter. Oke. Oke. Jadi memang benar ya yang tadi dibilang Noel itu ya. Kalau pola tidur itu memang kita harus teratur. Yang namanya jam tidurnya musisinya itu ya memang itu suatu hal yang sulit ya. Artinya kalau nggak digeser duitnya nggak dapet, malah banyak utang kan gitu kan. Cuan ini soalnya gitu ya Iya dokter. udah akhir bulan pula ya kan. Jadi ya memang itu kalau bisa digeser sesuaikan dengan irama sinkardian namanya, irama tubuh kita. Tubuh kita ini punya ritme. Jadi waktunya tidur ya tidur, waktunya kerja ya kerja begitu. Kalau memang nggak bisa ya minimal tidur itu di atas 6 jam lah, 6 sampai 7 jam ya kan. Nah kemudian mengatur waktu olahraganya. Kalau olahraga yang paling baik tentunya yang pagi hari kan begitu kan. Cuman kadang-kadang kan susah ya nggak apa-apa kalau sore. Tapi utamakan olahraganya itu jangan yang kompetitif ya, olahraga aerobik aja yang sederhana-sederhana kayak jalan pagi, lari pagi kalau memang dia fisiknya sudah kuat. Lalu durasinya juga penting, 30 sampai 45 menit, 3 sampai 5 kali, kalau bisa pun sampai full. Satu minggu itu ada olahraganya. Ya jalan santai aja. Ya bukan masalah tidak bisa, kita bisa pasti. Cuman memfokuskan waktunya itu. Memulainya, niatnya itu yang susah. Tapi begitu udah mulai, nah ini mungkin ada teman-teman dari komunitas lari tuh. Kalau udah mulai jadi ketagihan, ya kan? Nah, Canduan, jadi ya. candu. Jadi benar tuh, bagus tuh harus ditingkatkan. Harus didukung tuh olahraga supaya bisa sehat ya kan. Karena memang benar tadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Baru kalau untuk pola makan, nah sayur dan buah. Sayur dan buah itu nggak terbatas. Silahkan aja makan sayur dan buah sebanyak mungkin. Yang masalah itu adalah untuk daging-dagingan, daging merah, daging sapi, daging kambing, kemudian ayam kita fokuskan pada potongan dada
itu boleh. Lalu pilihan utamanya itu lauknya itu ikan, ya, ikan, dan itu pun metode masak satu lagi yang benar tadi. Metode masaknya itu harus direbus atau di steam, minimalisasi penggunaan minyak-minyak, ya. Lalu begitu juga dengan garam, dikurangin penggunaan garamnya, ya. Nanti nasinya juga harus ditakar, jangan terlalu banyak. Kemudian makanan seperti gula-gula ya, kayak kue tart ya, kadang-kadang ada kue ini, kue itu, itu juga harus dikurangi. Karena itu kalau gula berlebih ditumpuk menjadi lemak. Lemak. Ya, jadi lemak. Jadi sama aja, akhirnya tetap jadi faktor risiko untuk menjadi serangan jantung juga, penyakit jantung juga. Gitu. Oke, itu dulu. Noe, gimana Gimana, udah? Noe? Iya, mudah-mudahan kami berniat kuat Konsisten untuk ya, olahraga Noe, dan ya. konsisten. Itu. Selagi muda loh, selagi muda, nanti sudah tua datang penyakitnya. Jangan BTW, Noe udah tua kok. Oh berapa ya? Tuh, Noe makan sayur dan buah. Nah, jangan nanti karena makannya terbang serdon ubi terus. Karena ada Sepanjang juga hari. kawan saya yang badannya bagus gitu kan dok, tapi makannya gitu, lauknya tuh sampai 2 gitu. Jadi tadi siapa sih Noe? Iya, kayaknya ada yang ngerasa gitu ya. Iya, dokter tapi ngomongin masalah lauk ini dok ya dok. Nah kadang-kala kan kita emang suka nih makanan yang dibakar-bakar nih dok. Nah itu untuk sakit jantung apakah berpotensi juga dok? Karena setahu kita ya itu ke kanker begitu ya dok ya. Iya, Nah, untuk benar. jantung gimana nih dok? Kalau bakar itu yang dibakar apa dulu? Misalnya ikan bakar Ikan gitu bakar, dok. oke. Metode bakarnya gimana? Kalau kita lihat ya, kalau saya perhatikan kan tabur minyak semua. Iya. Pada saat membakar itu kita tabur minyak atau kita tabur mentega. Benar. Ya kan? Kalau dia dibakar begitu saja silakan gitu kan. Kalau dia ditabur minyak, minyak sama menteganya ini yang menjadi bahaya begitu. Terus hitam-hitamnya itu dok nggak apa-apa tuh? Nah, hitam-hitam itu ke kanker sih lebih apa ya? Lebih Karbon ke kanker ya, Dok, ya? Iya, itu lebih ke kanker sih oke. yang masalahnya. Benar-benar. Jadi Tuh, kalau harus Kalau misalnya dihindarin. dimakan sama tempat bakarannya itu ya dok. Wah, itu Oh iya itu bener. Itu ya kayak selera kali Noe ya. bisa tuh. Jaring-jaringnya itu kita makan Itu bun. dimakan ya. Biasa udah Al-Fatihah aja. Itu udah akhir bulan Noe, itu udah akhir bulan ya, udah akhir bulan. Oke, dokter ngomongin masalah olahraga ini juga dok, Iya. yang menjadi penting ya dok ya. Nah, untuk penderita penyakit jantung, nah olahraga apa yang disarankan dok? Iya. Kalau olahraga yang paling kita sarankan itu adalah olahraga yang sifatnya aerobik. Aerobik itu apa ya, seperti lari, jalan begitu ya. Tapi biasanya kita mulai dari jalan dulu, jalan santai aja. 30 sampai 45 menit ya, jalan santai sambil hidup udara pagi ya kan. Hilangkan stres, nggak megang handphone gitu kan. Ya betul-betul fokusnya memang olahraga. Bukan jalan ke pasar ya ibu-ibu ya, bukan juga jalan ke warung kopi ya. Nah, Atau jalan ke mall Jalan ke 30 mall. menit jalan Iya. santai juga tuh dok. Nah, kalau jalan yang lain-lain itu saya sebut sebagai aktivitas harian, ya. Oke. Tapi kalau jalan memang mau olahraga ya memang fokus waktunya saya mau jalan. Waktunya terukur, kecepatannya terukur dan teratur. Satu lagi benar tadi. Jadi dia 3 sampai 5 kali kalau bisa lebih, 7 sampai 7 kali seminggu. Jadi setiap hari ada jalannya. Nah untuk ibu-ibu ini dok, yang di rumah yang ngerjain nyuci kain, Iya, nyapu itu kan salah satu rumah, aktivitas sudah olahraga itu, nyuci dokter. piring gitu dok, beresin rumah dan sebagainya. Itu termasuk olahraga nggak sih dok? Sayangnya enggak ya ibu-ibu ya. Jadi itu kita kategorikan sebagai aktivitas fisik harian, ya. Itu memang ini ya Kegiatan dok yang ya. harus Itu dilakukan. kebenarannya gitu. Dok saya nggak lari, nggak jalan, tapi saya nyuci gitu kan. Iya. Tapi itu saya nggak hitung ya ibu-ibu ya. Itu emang rutin ya dok ya, tapi tidak terukur ya dok ya. Baik, ini karena waktu kita juga sudah terbatas ya Budi. Ya, nggak terasa juga nih Cicet bareng dokter ya, konsultasi secara gratis juga nih. Kita udah di penghujung waktu nih dokter. Boleh dong disampaikan pesan ataupun yang ingin dokter sampaikan kepada pemirsa sehingga Pesan sehat ya dok ya. iya, lebih memperhatikan pola makan, lebih terutama dokter. Silakan dokter. Oke, jadi pesan saya buat semua pemirsa TVRI, yang pertama adalah kita lebih bagus mencegah daripada mengobati ya. Benar sekali tadi yang disampaikan. Kalau kita bisa cegah untuk penyakit jantung ini, itu bisa mengurangi beban. Yang pertama beban kita sendiri ya kan, supaya nggak sakit. Beban biaya negara juga, supaya lebih sehat rakyat kita semuanya. Dan kemudian langkah-langkah pencegahannya sudah saya jelaskan tadi. Dan saya rasa seluruh rakyat, semua pemirsa sudah tahu. Cuman bagaimana, kapan mau mulainya gitu. Minatnya kapan nih? Kalau saya sarankan mulai dari sekarang. Karena nanti kalau ditunda-tunda makin lama pasti ketemu duluan penyakitnya jadinya. Lalu kegiatan kita besok itu adalah kegiatan penting juga untuk langkah pencegahan kita, kerjasama kita kepada masyarakat, sumbangsi kami untuk menyehatkan secara seluruh warga Medan khususnya untuk lebih sehat laginya untuk menghindarkan penyakit jantung koroner. Untuk info-info lebih lanjut masalah kesehatan boleh kunjungi kami di sosial media Perki Sumut atau boleh lihat juga di YouTube channel kami di Perki Sumut untuk info-info lebih lanjut seputar penyakit jantung daripada dengerin hoax kan di banyak sekarang di sosial media. Benar. Lebih mending buka di channel kami.
mungkin itu. Oke, terima Luar kasih biasa dokter. Tepuk sekali. tangan dong buat dokter Marolop Marolop Hutapea. ya, Hutapea. Iya. Ini terima kasih banyak loh dokter sudah mampir di Kopi Pagi sharing tentang kesehatan ya. Ini dapat menginformasikan kepada kita semua sehingga kita harus bisa lebih aware lagi nih terhadap kesehatan tubuh ya. Untuk itu kami ucapkan juga terima kasih kepada pemirsa yang di rumah yang sudah menyaksikan Kopi Pagi dari awal hingga detik ini. Untuk itu saya Nur Hasanah dan rekan saya. Saya Muhammad Budaisar, jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai dengan 11.30. Terima kasih dan sampai Sampai jumpa. jumpa.